ada orang yang sholat ngapunten, di situ pakai gambar simbol non muslim gitu kan, yaitu kan nggak layak dimasukkan dalam masjid. Ya, kemudian ada orang sholat pakai kaos gambarnya angker bir bintang. Ya, ini gimana nih hukumnya seperti itu ya? Yang ngeri ibu-ibu apa-apa, saya pernah diundang pengajian di sebuah tempat ya, di desa gitu, kita kan keliling pengajian. Nah, di situ lucunya ketika saya ceramah kan dikasih minum. Nah, gelasnya itu angker bir. Saya langsung ngomong, wah saya mabuk dulu kawan-kawan gitu. Jadi yang dibuat nyugi ustadznya itu gelasnya angker bir. Ya panitianya kan mungkin gak ngeh gitu kan. Pokoknya ambil gelas yang ketok apik gitu, kemudian disoi teh, wedang jeruk, susu, tapi gambare bir bintang. Sehingga kalau disyuting ustadznya mendem gitu. Ya kalau disyuting mungkin seperti itu. Nah, berjalan melintas di depan orang yang sedang sholat. Ada orang lagi sholat, kita jalan di depannya. Itu boleh atau tidak? Sholat di samping pintu umum. Ya, sudah tahu di masjid, di samping pintu. Orang mau keluar lewat situ, masuk lewat situ, kok dia sholat di sampingnya. Ya, ini kan menghambat orang yang mau keluar masuk. Nah, terus hukumnya bagaimana orang yang sholatnya seperti ini? Kemudian sajadah menjadi sutroh, bisa tidak? Pembatas sholat, ya itu namanya sutroh. Kalau sejadah itu sudah cukup mewakili atau belum. Kemudian juga di sini mendahulukan makan atau sholat. Wes luwe, ya ada sate ayam kelihatan depan mata, adzan maghrib. Ini sholat dulu apa sate ayam dulu? Nah jawabannya coba nanti dilihat, ya kan? Ngincipi dulu. Itu sholatnya pasti nggak khusyuk itu. Sate ayam. Fadhol. Ya, monggo sambil diunjuk ya, sambil unjuk. Ya, sholat dulu atau sate ayam dulu, misalnya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Betul betul ya. Naam. Sholat witir, nah, sujud tilawah, sujud syukur. Nah ini sujud syukur tuh harus wudu atau tidak gitu. Ya orang kan langsung sujud syukur gitu ya. Sebetulnya sujud syukur harus wudu atau tidak. Terus sujudnya ini ngadep kemana sujud syukur nih? Asal cuman Allahu Akbar kemudian sujud atau ada aturannya. Sholat witir sebelum atau sudah tidur. Sebetulnya witir itu sebelum tidur atau sudah tidur. 2 witir dalam satu malam. Sebelum tidur sudah witir, dia bangun tidur juga mau witir. Itu bagaimana hukumnya? Kemudian berjabat tangan selepas sholat. Habis sholat salaman-salaman tuh. Itu boleh atau tidak? Ya, soalnya ada oknum ya. Ada oknum itu. Oknum yang ngomong katanya itu neraka gitu. Ada kan? Ada. Ya silahkan kalau yang nganggap neraka enggak usah salaman. Kalau saya itu surga. Jadi monggo salaman. Nah, tapi dasar hukumnya di mana? Baca buku ini. Insyaallah dapat ketemu di situ. Kemudian melangkahi bahu untuk mencapai shaf awal. Jumatan, depan masih kosong, kita datang terlambat. Ini duduk di belakang atau kalau mau maju ke depan sambil ngelangkah-ngelangkahi bahunya orang boleh atau tidak. Bergerak 3 kali batalkah sholatnya? Ya, bergerak 3 kali batalkah sholatnya? Sholat sunnah dengan duduk sehat walafiat seger buger. Sholat sunnah bukan sholat wajib ya. Kalau sholat wajib itu kan bolehnya duduk kalau dia sakit. Nah kalau sholat sunnah orang sehat boleh tidak dia sholatnya dengan duduk? Sholat tahiyatul masjid pada waktu yang dilarang. Waktu habis asar, habis subuh itu kan dilarang sholat tertentu. Nah kalau sholat tahiyatul masjid boleh atau tidak? Zikir selepas sholat jamak. Habis sholat jamak zuhur sama asar, itu zikirnya dibaca cukup sekali atau double? Kita habis sholat zuhur kan subhanallah 33 kan? Habis sholat asar kan juga seperti itu. Lah kalau sholatnya di jamak, ini zikirnya 2 kali 33 atau cukup sekali gitu. Ya kan? Pernah mikir pertanyaan seperti ini? Enggak. Sebagian pernah, sebagian tidak. Jadi ini hasil pikiran pertanyaan bareng-bareng. Dari mana memulai shaf? Kalau sholat berjamaah, itu shaf itu yang betul dari mana toh? Dari paling kanan, paling kiri, atau dari tengah ke kanan sama tengah ke kiri? Yang betul bagaimana? Pengganti tahiyatul masjid. Ya, kalau ternyata
kita mau sholat tahiyatul masjid, kondisinya tidak memungkinkan, ya, apa yang harus kita lakukan? Penggantinya itu kita baca apa? Kemudian sholawat ketika mendengar khutbah Jumat. Khotib khutbah Jumat kan ada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baca ayat seperti itu kan, Allahumma shalli alaihi. Kita yang dengar sholawat atau khotib menyebut nama Nabi Muhammad SAW, kita dengar sholawat, itu boleh atau tidak? Kan katanya kalau makmum ketika dengar khutbah Jumat mengucapkan sesuatu itu termasuk laghu, kan ya? Nah, ini termasuk laghu atau tidak? Kemudian makmum menyusul imam yang sedang ruku, imamnya ruku, makmum datang terlambat, terus dia ikut ruku. Ini yang dianggap satu rakaat yang seperti apa? Ya, itu keterangannya dalam jawabannya di sini ada. Kapan wanita melaksanakan sholat zuhur di hari Jumat? Wanita ini sholat zuhur di hari Jumat, nunggu orang pulang Jumatan, atau pokoknya udah azan zuhur, dia boleh sholat zuhur. Jawabannya bagaimana? Tempat sholat menjadi saksi. Orang habis sholat fardu mau sholat sunnah, betulnya itu cukup di tempatnya atau pindah tempat? Ya, pindah tempat, bergeser atau tetap di tempatnya. Mengejar kaki makmum lain. Nah ini kan ada orang yang sholatnya suka ngejar kaki makmum lain. Ada enggak? Tapi bukan di sini, bukan toh? Bukan. Sini enggak pakai kejar mengejar toh? Enggak. Nah kalau ada yang mengejar tuh sebetulnya gimana hukumnya? Ya. Ini kan termasuk bid'ah model baru. Ya, termasuk bid'ah yang sangat enggak bagus, ngejar kaki-kaki orang. Sholat itu disuruh khusyuk, bukan ngejar kaki makmum. Hukum membaca basmalah dalam sholat ketika Al-Fatihah, baca basmalah itu hukumnya seperti apa? Mengangkat tangan dan mengusapkannya ke wajah ketika berdoa. Doa angkat tangan, terus diusapkan, itu hukumnya seperti apa? Yang terakhir hikmah dan manfaat berjamaah. Kira-kira soalnya cukup banyak enggak ini? Banyak. Ya, tebelnya 200 halaman. Hanya Rp40.000. Mahal atau murah? Murah kan? Enggak mahal toh? Kertasnya bagus, covernya bagus enggak nih? Bagus, kertasnya kertas import yang kuning ini yang di mata enak. Ini bukan kertas buram, bukan loh ini ya. Ini harganya lebih mahal daripada kertas CD, HVS itu lebih mahal ini. Ya, ini kalau jenengan baca di mata itu tidak capek, di mata enak. Cukup jelas isinya? Cukup jelas. Yang berminat bisa beli malam ini atau beli ketika hari Ahad. Tapi kalau belinya hari Ahad, saya nggak jamin bukunya nanti dapat. Ya, kenapa? Karena malam hari ini ketika saya sampaikan daftar isinya seperti itu, yang dengar, yang nonton dimanapun, ini live Al-Hidayah, pendengar Al-Hidayah dimanapun ya, kemudian yang nonton streaming internet ini dimanapun, ketika dengar seperti ini, maka otomatis langsung pengen cari bukunya. Jenengan saja dengar kira-kira pengen punya bukunya enggak nih? Ya kan? Pengen punya bukunya loh? Pengen belikan buat orang lain enggak? Pelit. Pengen dulu masalah enggak apa-apa. Yang penting pengennya dulu gitu loh. Pengen. Allahumma paringono pengen. Karena enggak semua orang punya pengen. Jadi kalau orang udah punya pengen yang bagus-bagus itu karunia dari Allah. Lah pengen wae rawani. Pengen haji, rawani aku ora duwe duit. Pengen umroh, rawani ora duwe duit. Pengen beli rumah yang besar, ora wani ora duwe duit. Lah pengen saja udah enggak berani. Kira-kira bisa belinya enggak? Enggak bisa. Maka nomor 1 punya pengen dulu, berani pengennya. Hadirin dimuliakan Allah, itu isi bukunya. Kurang lebih setengah jam saya membaca daftar isi. Saya jami tadi kan jam 9 tepat. Waktu jam kecepatan. Paham ya? Nah, jadi sekarang jam setengah 10 kurang 7 menit ya, kurang 7 menit. Setengah jam saya baca daftar isinya. Saya mau nanya, kira-kira daftar isinya cukup menarik enggak itu? Menarik ya? Ya, ini langsung masuk ini loh. Pesan di BlackBerry Messenger saya ya, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk buku boleh dibeli. Ya. Tapi tolong dikirim ya BBH gitu. Ya ini karena biasanya beli online gitu kan, minta dikirim. Artinya ini mulai akan masuk SMS, akan datang orang ke sini, kan masih Sabtu bisa datang ke Raudhah kan? Ke Raudhah. Jadi kalau nunggu sampai hari Ahad ya, kemungkinan besar enggak dapat. Nunggunya lagi mungkin cukup lama karena untuk mencetak buku ini kan butuh waktu untuk cetak ulang. Hadirin dimuliakan Allah. Itu isi bukunya. Nah, sekarang saya mau bahas
satu persatu, bab demi bab. Pertama-tama kita bahas dulu dari pengantar penyusun. Setelah bismillah walhamdulillah, sholawat, langsung kita masuk ke isinya pengantar. Alhamdulillah, kami bersyukur atas terselesaikannya naskah buku tanya jawab, umat bertanya, ulama menjawab. Bagian pertama tentang bersuci dan sholat ini dengan mengambil dasar pokok fikih madhab Imam Syafi'i. Ya, madhab Imam Syafi'i yang bermula dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nih penting. Kenapa saya buat pengantar seperti ini? Ngetik dulu. Jarang-jarang saya berdiri, betul. Biasanya duduk terus ya Bu ya. Kameranya udah pas belum nih? Nanti cuman badan gini aja yang kelihatan. Sudah pas? Iya. Ganteng enggak Bu? Walaupun jelek tetap ganteng ya. Karena namanya Mr. Ganteng. Nama saya itu Mr. Ganteng. Naufal itu artinya pria tampan. Seperti kalau orang Jawa namanya Bagus, raketeng elek tetap bagus. Makanya anaknya kasih nama Bagus. Bagus orang ganteng. Sedikit biar gak ngantuk Bu, sedikit ya. Kenapa saya tulis? Jawaban di buku ini berasal dari madhab Imam Syafi'i. Saya pengen kita semua sekarang sadar ikut madhab. Jangan ikut Quran, ikut sunnah tapi gak jelas gurunya siapa. Di bawah orang cuman ikut Quran, ikut sunnah, sing gawa sapa ya ora mudeng. Ya, gak cetok, gak jelas. Lebih baik kita ikut madhab Imam Syafi'i. Itu udah jelas kita dibawa ikut Al-Quran dan ikut sunnah. Yang bawa ulama yang jelas sekali riwayat hidupnya dari mulai lahir sampai meninggal dunia, belajarnya, ilmunya, akhlaknya, karyanya, tulisannya, muridnya, semua lengkap. Tidak ada yang luput. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, Palestina. Bapaknya Imam Syafi'i itu pejuang dulu. Meninggal dalam pertempuran melawan orang-orang Yahudi. Saat itu ibunya hamil di Gaza. Lahir di sana. Ya, sampai kurang lebih usia 3 tahun, ibunya lihat nih kalau tetap di sini nanti anak saya nggak bisa jadi ulama karena dalam kancah pertempuran, maka dibawa kembali ke Mekah. Di Mekah Imam Syafi'i belajar. Nah, beliau waktu belajar nggak punya apa-apa. Ya, orang yang tidak mampu, anak yatim nggak punya apa-apa. Akhirnya Imam Syafi'i mau ikut pelajaran itu nggak punya duit, dengarkan dari luar. Ya, dari luar dengarkan gitu. Nah, karena nggak punya buku, cari genteng. Ya, genteng ambil, genteng itu ditulisi. Ya, karena nggak punya lemari, ibunya punya gentong besar. Ya, setiap genteng itu pecahannya dimasukkan dalam gentong. Lama-lama gentongnya kebak. Nah, karena gentongnya kebak penuh, Imam Syafi'i mikir. Masih kecil udah mikir, nggak seperti kita, gede-gede orang mikir. Lain. Mikir Imam Syafi'i, ini nanti bisa-bisa satu rumah isinya genteng nanti ini. Ya, genteng kurang enak, genteng gitu aja enak ya. Yang satu bahasa Indonesia, satu bahasa Jawa. Nah, bahasa Arab. Penuh. Imam Syafi'i mikir, wah kalau begitu lebih baik saya hafalkan. Ya kan? Nanti kalau gentengnya pecah, remuk, hilang ilmu saya. Maka Imam Syafi'i mulai menghafalkan. Kemampuan hafalan Imam Syafi'i luar biasa. Beliau termasuk manusia yang sekali dengar langsung hafal. Coba. Sekali dengar langsung hafal. Persis handphone jenengan. Tuh handphone tuh kalau dibuka rek gitu kan, rekod ya kan? Rekod. Sekali dengar handphone langsung hafal. Betul kan? Ya, ini Imam Syafi'i bukan handphone, tapi otaknya, hatinya lebih dari handphone. Bisa nyimpen data yang luar biasa banyak. Kalau handphone terbatas, kamera terbatas. Hati manusia ini unlimited. Ya, tidak bisa dibatasi dengan batasan. Yang bisa batasin cuman Allah, sudah cukup segitu selesai. Kenapa? Karena selama hati ini nyambung kepada Allah, maka ini kapasitas hatinya tidak bisa dibatasi. Gak bisa dibatasi, terus bisa dapat hafalan yang luar biasa banyak. Karena itulah Al-Quran bisa dihafal. 9 kitab hadis bisa dihafal. Ilmu ini bisa dihafal. Ini kemampuan yang diberikan Allah kepada Imam Syafi'i. Umur 7 tahun beliau radhiyallahu ta'ala anhu udah hafal Al-Quran dengan tafsirnya, asbabun nuzulnya, pemahaman kata per kata. Tidak seperti orang zaman sekarang. Zaman sekarang ngakuni iso nafsir ke Al-Quran, nafsir ke hadis,
ya kan mudeng ucapannya ulama, ditakoni siji wae ora iso jawab. Itu kalimat bismillah. Yang namanya bismillah itu dari ba, isim dan Allah. Mestinya isim itu ada alifnya. Kenapa di Al-Qur'an kok alifnya hilang? Langsung ba, sin, mim. Itu alifnya hilangnya kemana? Ayo. Siapa yang ngambil? Kenapa kok ditulisnya langsung bismillah? Kok bukan ba, alif, sin, mim? Ya kan? Alifnya hilang enggak? Hilang. Ini hilangnya kemana? Terus maksudnya apa? Kok hilang gitu? Terus Allah. Allah ini dari mana asal katanya? Asli katanya itu apa? Kok bisa jadi Allah seperti itu? Lafaz kata ini. Baru menjelaskan gini aja udah enggak mudeng. Kok ngaku-ngaku ahli tafsir? Paham maksud saya? Nah ini ilmu orang terdahulu itu luar biasa. Huruf per huruf itu paham. Ya, kenapa kok begini? Hikmahnya ini apa? Tafsirnya apa? Dan lain sebagainya. Itu Imam Syafi'i umur 7 tahun udah khatam. 7 tahun. Umur 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta. Kitab hadis yang dikarang oleh Imam Malik. Umur 10 tahun. Umur 14 tahun belajar kepada Imam Malik. Begitu datang pelajaran Imam Malik lagi ngajar, radhiyallahu ta'ala. Lagi ngajar seperti ini, Imam Syafi'i duduk paling belakang. Anak kecil 14 tahun, tidak berani duduk depan. Ini kan banyak orang-orang besar, duduknya paling belakang. Yang lain nyatet Imam Syafi'i dolanan jari telunjuk sama ludah. Nempelkan ujung jari telunjuk kanan ke lidahnya, dijilat sedikit gini, kemudian nulis di telapak tangan kiri sesuatu. Selesai pengajian dipanggil oleh Imam Malik. Anak muda, saya lihat kamu dari tadi kok cuman main-main. Yang lain nulis, tapi kamu kok justru mainan jari jemarimu. Kata Imam Syafi'i, maaf guru, saya enggak mainan. Saya mencatat semua yang jenengan omongkan ke dalam hati saya. Makanya Imam Malik berkata, wahai anak muda, jangan asal ngaku-ngaku. Setiap pengakuan perlu dibuktikan. Coba kamu ulangi apa yang saya sampaikan. Imam Syafi'i langsung mengulangi semua ucapan Imam Malik selama pengajian dari awal sampai akhir. Maka Imam Malik berkata, mulai besok kalau datang jangan duduk di belakang. Kamu wajib duduk di depan. Kamu nanti akan jadi orang besar. Coba ini. Umur 14 tahun udah dapat pengakuan dari Imam Malik. Jenengan pilih tumut sinten. Paham maksud saya enggak? Mau ikut yang begini atau yang begitu? Hah? Yang begini atau yang begitu? Yang begini kan? Iya. Makanya kita sekarang harus sebarluaskan mazhab kita Syafi'i. Jangan pakewo, jangan takut. Saya bermazhab Syafi'i. Sudah saatnya umat Islam di Indonesia kembali pada ajaran para wali. Yang para wali itu mazhabnya Imam Syafi'i. Lah kalau kita yang mazhabnya Syafi'i ngomong mazhab Syafi'i aja takut, dikira nanti nggak balik pada Al-Quran dan Sunnah. Ada orang yang mengatakan kalau Anda bermadhab itu enggak balik pada Al-Quran dan Sunnah. Itu menunjukkan kebodohan orang tersebut. Justru mereka yang bermadhab entah Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Atau Al-Quran dan hadis. Cukup jelas? Loh, itu kata pengantarnya segini ya. Kok penjelasannya panjang ya? Lah itu loh bedanya baca buku sama mendengarkan langsung dari yang nulis buku. Paham? Makanya kalau udah beli jangan lupa tetap datang ke sini. Ojo ngomong wis mudeng aku hatam, jangan. Ya. Saya lanjutkan. Syukurlah keinginan yang besar untuk menyusun buku tanya jawab tentang bersuci dan sholat ini. Selain didorong oleh pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari jamaah, adanya desakan dari sahabat-sahabat yang sepaham dalam menegakkan pengetahuan agama. Demikian pula kian hari, kian jelas bagaimana perlunya umat Islam ini akan jawaban terhadap persoalan-persoalan mereka, yang diantaranya adalah berkenaan tentang masalah bersuci dan sholat. Menariknya jawaban atas berbagai pertanyaan tersebut kami kutipkan dari tulisan para salaf dan pendapat ulama lain yang ada di dalam buku mereka, salaf. Jadi di sini bukan katanya Ustadz Novel, nggak ada. Ya. Di sini sumbernya semua dari ucapan salaf. Salaf itu siapa? Salaf yang dimaksud bukan salafi. Salaf yang dimaksud adalah ulama-ulama tempo dulu. Siapa ulama tempo dulu? Imam Syafi'i, ya kan? Imam Nawawi, ya. Seperti itu. Imam Ghazali, kemudian Imam semisal Jalaluddin As-Suyuti, Imam Suyuti dan lain sebagainya. Orang-orang yang bermadhabkan Syafi'i, karena kita memang lagi belajar madhab
Syafi'i. Ulama-ulama tempo dulu. Atau ulama zaman sekarang yang mengikuti ulama-ulama tempo dulu. Jadi bukan katanya Habib Novel, katanya Ustadz Novel, katanya Pak Novel, bukan. Tapi semua ada rujukannya. Di buku ini ada tulisannya. Dari buku ini halaman sekian, juz sekian, terbitan mana, ada keterangannya. Kami merasa perlu untuk menjelaskan bahwa salaf yang kami maksud dalam buku ini adalah para ulama terdahulu yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah dan bermadhab syafi'i. Ciri-cirinya doyan tawasul, doyan ziarah, doyan yasinan, doyan tahlilan. Jadi kalau enggak doyan itu bukan salaf kami. Paham? Kalau enggak doyan itu, walaupun namanya pakai nama salaf, itu bukan salaf kita. Salaf yang dimaksud oleh ulama dari dulu, yaitulah mereka yang akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Dan mereka adalah orang-orang yang kalau kita dalam Syafi'i bermadzhab Syafi'i. Sebagaimana kita ketahui pembahasan mereka sangat unik dan logis. Orang-orang dulu tuh kalau membahas bukan asal ngomong, bukan asmuni. Mereka kalau membahas itu selalu sumbernya Al-Quran dan hadis. Tapi mereka enggak gembar-gembor kembali pada Al-Quran dan hadis, enggak gitu. Enggak, soalnya mereka sendiri itu dirinya udah Al-Quran, dirinya sudah hadis. Mereka hafal Al-Quran, mereka hafal hadis. Fadhil Habib Muhammad. Sebagaimana kita ketahui pembahasan mereka sangat unik dan logis. Ini menunjukkan kedalam ilmu dan keluasan wawasan mereka. Sayangnya hanya sebagian orang saja yang dapat menikmatinya. Lah yang bisa menikmati ilmunya ulama-ulama dulu itu tidak banyak. Kenapa? Kebanyakan ilmu ulama-ulama dulu masih tertulis di dalam kitab-kitab berbahasa Arab. Selain tertulis dalam kitab-kitab bahasa Arab, belum semua kitabnya itu diterbitkan. Ya, masih banyak yang sifatnya tulisan tangan, manuskrip kuno. Sehingga tidak semua orang bisa menikmati. Walaupun orang paham bahasa Arab, belum tentu bisa membacanya dan memahaminya dengan benar. Nah, sebab pada umumnya buah pemikiran salaf masih tertuang di dalam kitab-kitab besar berbahasa Arab dan manuskrip kuno yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Melalui tanya jawab ini kami berharap para pembaca dapat menikmati mutiara ilmu salaf yang mampu memperluas pemahaman dan perbendaharaan ilmu kita. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW yang artinya, ilmu merupakan perbendaharaan. Kuncinya adalah bertanya. Ilmu itu seperti gudang. Ya, gudang. Nah, untuk buka gudang butuh kunci enggak? Butuh kunci. Nah, kalau jenengan mau tahu gudang ilmunya para ulama, ya bukalah itu. Buka. Caranya apa? Pakai kunci. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah bertanya. Ya, kuncinya adalah bertanya. Karena itu bertanyalah. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada kalian. Amin. Sehubungan dengan masalah ilmu ini ada 4 kelompok orang yang memperoleh pahala. Ini masih sabda Rasul SAW ya. Sehubungan dengan ilmu ada 4 orang yang mendapatkan pahala. Yang pertama, orang yang bertanya. Orang tanya itu aja udah dapat pahala. Yang kedua, orang yang mengajarkan. Ada orang nanya, kemudian ada yang jawab. Yang ketiga, orang yang mendengarkan. Ya, orang yang mendengarkan. Cuman dengarkan toh, dia tidak ikut nanya, tapi dia mau mendengarkan. Yang keempat, orang yang mencintai mereka semua. Teko ora tahu, tapi hatinya seneng pol. Karena ada yang enggak pernah datang tapi anyel pol. Rasul mengatakan jangan jadi yang nomor 5. Wis teko ora tahu anyel pol. Nah, yang seperti ini fatah kamu akan binasa. Yang ngomong siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita enggak bisa datang pengajian, enggak bisa datang majelis zikir, enggak bisa datang majelis ilmu dimanapun itu, minimal kita cinta. Kok yo apike yo, gak iso teko linggih enak kok khusuk yo, kapan aku iso? Ya Allah, aku urung iso tak kirimine lemper misal. Ini namanya cinta. Oh, saya belum bisa tak kiriminya pisang goreng. Ini namanya cinta. Wah, aku urung iso tapi tak kok sakno, ora tau mangan kacang, tak godok kacang dikirimkan ke buat jamaah pengajian. Ini namanya cinta. Karena dia enggak sempat, enggak bisa, enggak punya waktu, mungkin setannya masih banyak, tapi dia cinta dengan yang seperti itu. Ini dapat pahalanya. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu berkata, bertanya adalah kunci untuk memahami rahasia-rahasia ilmu dan menyingkap kegaiban yang tersimpan di dalam hati. Kita enggak bisa ngerti ilmunya orang, ilmu itu ada dalam hati. Kalau mau tahu ilmunya orang, tanya. Kadang orang itu kita lihat biasa,
bentuk kuru, kireng, bungkuk sisan. Ya, bentuknya ndak cetol gitu kan. Dibanding orang yang wah mungkin bajunya megah dan lain sebagainya. Tapi begitu kita tanya sama dia, terus dia jawab, keluar itu aslinya, rahasia ilmunya keluar. Baru kita ngerti, ini ternyata ini pakar ini. Ya ternyata ini pakar. Ini orang soleh, ini orang luar biasa. Nah ilmu yang di hati sifatnya gaib, kita nggak bisa lihat. Biar tersingkap yang gaib itu dengan bertanya. Bertanya menyingkap kegaiban ilmu yang tersimpan di dalam hati. Sebagaimana harta benda di rumah yang tidak dapat diambil kecuali dengan kuncinya. Ya, di rumah itu ada perangkas. Kita kalau mau ngambil uang, kita butuh kunci. Begitu pula ilmu para ulama dan arifin. Ilmunya orang soleh, ilmunya para ulama tidak akan dapat dipelajari dan diambil manfaatnya kecuali dengan mengajukan pertanyaan secara jujur dan dengan keinginan yang kuat serta adab yang baik. Syaratnya itu jujur nanyanya, pengen tahu benar, adabnya baik, bukan niat ngetes. Kalau nawa itu ngetes gak dapat barokah, judulnya niatnya wis elek, niatnya buruk, pengen ngetes atau bahkan pengen menimbulkan perdebatan yang seperti itu, tidak mungkin mendapatkan barokahnya ilmu-ilmu orang yang soleh. Buku ini kami susun seringkas mungkin agar tidak membosankan. Jadi kalau ada orang gak puas kok jawabannya kok pendek, ya bukannya kami tidak bisa menyajikan jawaban yang luas. Kalau mau satu pertanyaan bisa kita buat jawabannya satu buku. Kenapa? Karena para ulama itu menguraikan ilmu mereka luar biasa. Tapi kalau nanti satu pertanyaan diuraikan 10 lembar, 18 lembar, 20 lembar, kira-kira jenengan bosan enggak bacanya? Umumnya orang kan mumet nih. Kan seperti itu. Ya kan? Makanya kita berusaha membuat seringkas mungkin agar tidak membosankan. Kroso yang disindir. Kroso kalau disindir pun loh bagian konsumsi. Iya. Dari tadi kan saya enggak dikasih makanan. Jenengan sudah dikasih makanan tuh? Hah? Sudah? Dapat semua enggak? Dapat ya, alhamdulillah. Nah, saya yang ajar enggak dikasih, Bu. Mereka enggak cinta sama saya itu. Guyon, Bu. Guyon. Ya, buku ini kami susun seringkas mungkin agar tidak membosankan. Meski demikian, insyaallah apa yang kami tuliskan di dalam buku ini cukup menggugah umat Islam untuk selalu mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Tentunya tak ada gading yang tak retak, tak ada karya yang sempurna. Oleh karena itu kami akan sangat berbahagia jika para baca sekalian berkenan menyampaikan saran yang membangun guna perbaikan buku ini di cetakan-cetakan selanjutnya. Semoga usaha kami ini dapat bermanfaat bagi umat dan diterima oleh Allah sebagai amal bakti kami dalam meraih ridhonya di dunia dan akhirat, serta semoga Allah memberikan rahmat, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Ya, sekarang sebelum masuk bab itu saya kutipkan surat An-Nahl surat ke-16 ayat 43. Dibuka halaman 15 Romawi itu ya. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Maka bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Ya, ahli zikir itu siapa?